Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana kalau kita sudah terlanjur membeli tanah atau membeli kebun, namun produktivitasnya itu sedikit atau mengecewakan. Lalu apa langkah yang harus kita ambil? Apakah memulai replanting dari awal atau kita lanjutkan saja dengan melakukan perawatan yang lebih maksimal lagi? Namun sebelumnya teman-teman, apa yang saya sharingkan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang sudah saya amati, sudah saya alami di kebun saya, lalu saya sharingkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat setidaknya sebagai bahan pertimbangan, bahan perbandingan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Baiklah teman-teman, yang akan kita bahas adalah bagaimana kalau kita terlanjur membeli tanah. Nah, kata kuncinya adalah di kata terlanjur. Berarti kalau ada kata terlanjur, ada setitik penyesalan di sana. Berarti dapat diartikan bahwa apa yang kita lakukan itu sedikit tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun teman-teman, dalam membeli tanah atau membeli kebun, seharusnya kita lakukan riset terlebih dahulu. Apakah tanah itu memang benar-benar pas untuk kita beli dengan harga yang memang sesuai atau tidak. Tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi tanah itu mahal ataupun tidak mahal. Yang pertama tentunya dari hasil produktivitasnya itu sendiri. Yang kedua, tentu lokasi itu sangat menentukan. Meskipun sawit itu tidak produktif atau buahnya jelek, namun ketika memang sawit itu berada di tempat yang strategis, tentu itu akan menambah daya jualnya atau menambah harganya. Dan tentunya kita tidak akan rugi ketika memang kita membeli lahan yang bersebelahan dengan jalan raya ataupun memang lokasinya sangat strategis. Tentu selain kita berkebun kelapa sawit, di masa depan juga tanah itu mungkin akan menjadi tempat-tempat yang memang strategis dan akan meningkatkan harga properti di sana. Tentu seperti itu. Namun apabila ada kata terlanjur, tentunya lokasinya sudah tidak bagus atau memang lokasinya bukan lokasi strategis, lokasi biasa-biasa saja, namun produktivitasnya itu cukup rendah. Nah, inilah teman-teman yang harus kita mengerti dan kita pahami dalam jual beli. Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung. Harus dilakukan riset terlebih dahulu, harus dilakukan perhitungan-perhitungan yang matang sebelum kita memang benar-benar mengambil tanah tersebut, agar supaya kita tidak ada kata terlanjur dan penyesalan di kemudian hari. Namun kalau memang sudah dilakukan, ya apa boleh buat. Apakah kita harus replanting atau dilanjutkan dengan perawatan? Tentu teman-teman harus kita mengerti dulu karakteristik kebun itu dan tanaman sawit yang ada di sana. Apakah tanaman sawit itu memang benar-benar produktivitasnya menurun atau memang tidak berproduktif sama sekali. Nah, itu harus kita ketahui. Kita harus bisa membedakan sawit yang tidak produktif dengan sawit yang produktivitasnya menurun. Tentunya kita harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Salah satunya kita harus melihat batang itu sehat atau tidak. Kemudian buah yang ada itu buah yang sehat atau tidak. Biasanya kebun yang memang genetiknya rusak atau yang benihnya tidak bagus, tentu batangnya dan buahnya itu tidak berkualitas teman-teman. Yang kedua, kalau memang benihnya bagus walaupun tanpa perawatan yang maksimal, sawit itu pasti akan tetap berbuah dengan baik walaupun produktivitasnya tidak sebagus ketika dilakukan perawatan. Nah, itu tentu kita bisa membedakannya dalam kasat mata atau memang orang awam pun bisa membedakan mana sawit yang bagus, mana sawit yang tidak bagus. Tentunya dari sana kita baru bisa mengambil tindakan apakah harus dilakukan replanting atau tidak. Yang kedua teman-teman, dengan cara kita menghitung. Misal kita membeli tanah 1 hektar 80 juta. Kemudian dalam 3 tahun kita hitung-hitung dari hasilnya itu tidak bisa mengembalikan uang tersebut.
uang pembelian tersebut, maka saran saya sebaiknya di replanting saja. Misalkan dalam 1 bulan 1 hektar kita hanya mendapatkan 1 ton, 1 ton ya, 1 ton dengan harga 2.000, tentunya dalam 1 bulan kita hanya mendapatkan 2 juta rupiah. Ketika 1 tahun hanya mendapatkan 22 juta rupiah, dan berarti dalam 3 tahun tidak sampai 80 juta rupiah. Mengapa saya sarankan untuk replanting, teman-teman? Karena dalam waktu 3 tahun itu kita sudah akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi ketimbang kita terus merawat sawit yang memang tidak produktif. Apalagi kalau memang penghasilannya di bawah dari itu. Sampai 4 tahun, 5 tahun kita tidak bisa mengembalikan. Tentu ketika kita menanam dengan benih yang baru, dengan varietas yang lebih baik, atau dengan benih yang lebih baik, kemudian dengan perawatan yang lebih baik, tentu dalam 4-5 tahun kemudian kita akan menghasilkan sawit yang lebih baik ketimbang kita merawat sawit yang memang sudah rusak. Apalagi rusaknya adalah rusak dari genetik atau memang karena benih yang tidak bagus. Namun kalau memang penghasilan itu dalam 3 tahun sudah bisa mengembalikan dari pembelian kita, saya rasa masih bisa dilanjutkan karena itu berarti masih dalam jangkauan produktif. Dan tentunya orang menjual sawit tersebut dengan hitungan-hitungan dari hasil produktivitas dari kebun mereka yang akan mereka jual. Tentu si penjual juga tidak akan bodoh, dan kita juga jangan sampai kita ini dibodohi oleh si penjual itu. Maka dari itu lakukanlah dengan teliti, dan kemudian perkirakanlah apakah kita akan rugi atau untung. Kalau memang kita memang sangat ingin sekali memiliki tanah tersebut, saya rasa tidak akan ada kata terlanjur dan kata menyesal, karena yang kita beli itu tanah, bukan kebunnya. Kalau kebun bisa kita perbaiki, namun kalau tanah kita tidak bisa memilikinya ketika memang kita tidak mampu di sana. Jadi kalau masalah tanah, saya rasa jangan sampai ada rasa terlanjur atau rasa penyesalan, karena properti tanah itu semakin lama akan semakin mahal. Dan tentunya kalau kita memang teliti dan telaten, kemudian kita mengganti dengan benih yang bagus, maka akan kita petik hasilnya di kemudian hari. Dan saya rasa tidak harus ada kata menyesal dalam membeli tanah. Semakin banyak tanah yang kita miliki, semakin banyak kebun yang kita miliki, maka akumulasi penghasilan kita itu akan semakin besar. Kalau kita merasa memang ingin ingin mengoleksi tanah, saya rasa harga berapapun yang pasti masih dalam jangkauan atau memang dalam harga yang wajar. Meskipun sawitnya tidak produktif, saya rasa kita tidak harus ada kata menyesal di sana. Dan saya doakan semoga para teman-teman semuanya bisa memiliki kebun yang banyak sehingga bisa menjadikan keluarga kita menjadi lebih sukses. Amin. Dan terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.